5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-14, kegiatan rutin lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dalam bulan Desember sampai Januari untuk sementara ditiadakan. Poin yang ke-16, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, yaitu Saudari Anna Tiara Pongsapan SE, putri kedua dari Bapak Insinyur Daud Pongsapan, almarhum, dan Ibu Penatua Insinyur Mudaril Ati Rantetondok, dengan Saudara Abner Triputra Masolo SKM, putra ketiga dari Bapak Paris Masolo SH, dan Ibu Novemi Lolok Buntu Lipa SOS, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Januari pada pukul 12 di Toraja Misliana Hotel. Ibadah persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari pada pukul 16 di rumah kediaman keluarga Ibu Penatua Mudaril Ati Rantetondok, kelompok pelayanan 2. Yang kedua, Saudari Filda Trilestari Simbolon, anak dari Bapak Edison Simbolon almarhum, dan Ibu Ruslan Siagian, dengan Saudara Faucet Cenusi Makai, anak dari Bapak Karel Makai, dan Ibu Emiliana Padaunan, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari pada pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari pada pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Yang ketiga, Saudara Ardi Paltan Rego, anak dari Bapak Agustinus Rego dan Ibu Damaris Sampeiru, dengan Saudari Novianti, anak dari Bapak Samuel Sampemanda, dan Ibu Roslobo, akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari pada pukul 10 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Hombes Klasis Masamba, dan resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 11 Januari pada pukul 12 di rumah kediaman mempelai perempuan Lorong 5 Desa Benteng, Dusun Benteng, Kecamatan Mapadeceng, Lu Utara. Mohon doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-17, pelayanan baptisan kudus anak warga Jemaat Rantepao yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Januari dalam kebaktian Jemaat Rantepao pada pukul 9. Poin yang ke-18, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari ini. Poin yang ke-19, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman di keluarga. 1. Almarhum Peter Pasang Rambung di Kapolang Dende akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 pukul 15 dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, almarhumah FD Makamban, orang tua dari Ibu Agustina, akan dilaksanakan di Tongkonan Galung, Kelurahan Pangala Utara pada hari Kamis tanggal 4 Januari pada pukul 12 dan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang ketiga, almarhumah Saratiku atau Nenek Tiku, orang tua dari Bapak Ishak Sapan atau mertua dari Bu Yohana Tandek, kelompok pelayanan 5 di Gereja Toraja Jemaat Pasang Dende, Tombang, Kelurahan Pasang, akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari pada pukul 17
dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Segenap Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan seluruh warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya orang tua terkasih. Poin yang ke-20, ibadah syukur keluarga Ibu YR Sirompon atau Nenek Gilbert di kelompok pelayanan 1 Jalan Es Parman nomor 24 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari pukul 5 sore. Poin yang ke-22, informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada Minggu ke-4 tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember sebesar Rp20.052.000. Poin yang ke-23, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material. Poin yang ke-25, hasil pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027 telah ada di Warta Jemaat. Tambahan informasi, yang pertama berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Damaris Tangaran, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7C pada hari Kamis 28 Desember 2023 di Rumah Sakit Umum Laki Padada, dan jenazah sekarang berada di Kampung Limbong Buntu Tagari, Dende. Yang kedua, Ibu Dina Bilang atau Nenek Desi, orang tua dari Bapak Ian, derita dengan mertua dari Ibu Ruth Rante, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B pada hari Sabtu tanggal 30 Desember di rumah kediaman Karasik. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Karasik. Tambahan, diucapkan selamat datang kepada Ibu Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Ibu Dr. Naomi Neti Idowai Sangim. Kepada seluruh rombongan diucapkan selamat datang. Dan sebelum ibadah dimulai, ada himbauan dari Polres kepada Bapak, disilakan. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para penatua dan diaken yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kita saling berbagi informasi, saling mengingatkan dalam menghadapi pergantian tahun 2023-2024. Saya anggota Polres Toraja Utara dan diberikan jabatan sebagai Kasat Bimas, Kepala Satuan Bimbingan Masuk Surga. Kemudian juga di Sinode dikasih juga sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak di Sinode. Sehingga hal ini mungkin tepatlah kalau saya datang ke depan Bapak Ibu sekalian untuk kita saling mengingatkan kepada anak-anak kita. Yang pertama, dalam menghadapi pergantian tahun ini, marilah kita memperhatikan anak-anak kita. Kalau saya masih di Polrestabes Makassar dulu, tugas tagline daripada Wali Kota Makassar yaitu jagai anakta. Tetapi kalau boleh saya katakan, jagai anakta dan diri kita sendiri. Melalui apa? Yang pertama, biasanya kalau akan terjadi pergantian ini, biasanya kita menyediakan minuman keras di rumah dan di tempat-tempat lain. Sehingga kita saling mengingatkan apabila sudah cukup jangan sampai berlebihan. Akhirnya bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Seharusnya kita merayakan besoknya tanggal 1, tetapi ternyata kita sudah disel di dalam. Nah, ini kita perlu saling mengingatkan. Jadi jangan kita bereforia dengan minuman keras yang ada. Yang kedua, mari kita sama-sama
menjaga anak kita dari ledakan-ledakan petasan. Karena ini pengalaman waktu saya masih di Makassar dulu, karena saya sudah 2 tahun di sini di Toraja Utara. Pengalaman di sana ada yang anak-anak tidak sengaja lalu baku ini dengan petasan, kena mata atau kena yang lain. Kemudian yang kedua, apabila petasan itu besar, dalam skala besar, artinya volumenya itu besar, sangat-sangat berbahaya. Karena ada di sana yang dia sangkanya sudah habis itu petasan meledak, ternyata masih ada. Masih ada, ternyata meledak di tangannya. Tangannya langsung seperti super mie. Sisa urat-uratnya, dagingnya pun terbuang dengan tulang-tulangnya. Jadi saya berpikir ini kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi di Toraja Utara di sini dan di tempat-tempat lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mari kita jauhi juga obat-obat terlarang seperti narkotika dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya seperti obat-obat daftar G. Misalnya, karena mungkin sudah tidak dapat minuman, dia campur obat ini supaya dia merasa pusing mungkin ya, karena namanya anak muda saja mau supaya diperhatikan. Jadi ini bukan menggurui, tetapi kita saling mengingatkan supaya kalau kita pulang sebentar, kita ingatkan anak kita, kita jaga anak kita sendiri dan juga diri kita sendiri. Karena apa? Bagaimana anak kita mau melihat kita baik kalau kita sendiri yang melakukan duluan. Kita duluan minum minuman ballo, apa segala macam, minuman keras. Sehingga kalau boleh saya katakan, jagai anak ta dan diri ta sendiri. Ini saya datang mengingatkan karena 2 tugas saya yang selama saya di Toraja Utara di sini sebagai Kasat Bimas dan sebagai Komisi Perlindungan Anak di Sinode. Saya salah satu anggota di sana. Jadi kalau tadi jam sore saya juga mengingatkan orang tua saudara-saudara kita di sini, dan pada kesempatan ini juga saya mengingatkan kembali supaya kita lakukan atau kita menjalani tahun baru ini dengan baik dan benar. Karena baik itu belum tentu benar. Jadi baik dan benar. Mudah-mudahan besok atau sebentar malam kita berkumpul dengan keluarga bersama-sama, lebih bagus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin rakato. Aku pada mau tahu kurang semangat. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti kegiatan ini, kegiatan ibadah kita di akhir tahun ini secara live streaming, baik yang berada di rumah sakit maupun di mana saja berada. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita tenang, kita siapkan hati kita untuk berhimpun menghadap Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya itu telah menghantar kita melewati hari-hari kehidupan ini. Hingga kini kita telah berada di penghujung tahun 2023. Demikianlah juga kasih setia Tuhan telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Seperti tema minggu ini. Marilah kita padukan suara dengan penuh sukacita sambil berkata, haleluya, bersyukur. Saya ajak kita berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
tangan bagi Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Disilakan duduk. Saudara-saudara, di penghujung tahun 2023 ini, ketika kita berbalik menengok perjalanan kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kalau menghitung-hitung rasanya lelah kita untuk menghitung. Tapi hari ini, saat ini, kita datang sujud mengakuinya dengan terbuka di hadapan Tuhan dalam hati kita semua. Kita mengingat pada peristiwa kapan, di titik mana, dan kepada siapa kita telah berlaku tidak baik, dan juga kepada Tuhan. Karena itu mari kita berkata dalam hati bersama-sama seperti ini. Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Betapa keangkuhan, kesombongan, iri hati, dan benci seringkali menguasai hati kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya dalam Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Amin. Seperti mentari yang bersinar. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, bergerakku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Atas cinta-Mu. Dalam kedalaman cinta surgawi, saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terus membangkitkan dan meneguhkan langkah hidup kita. Dari Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan bermazmur. Saya ajak kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita akan membacakan secara bergantian. Majelis gereja Pak Pendeta bersama saya yang pertama, kemudian yang berikutnya sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras.
hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita akan menyanyikan pujian Haleluya Pudimi Puang. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab tahun ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, beri kemuliaan bagi Allah untuk pujian ini. Tuhan memberkati. Dalam syukuran kita untuk segala kebaikan Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersama, menikmati perjumpaan sore ini, menyambut firman Allah. Bahkan menjadi spesial ya, boleh berjumpa dengan saudara seiman kita dari Papua. Bersatu kita saat ini bersama dengan salah satu wakil ketua 3 Sinode GKI di tanah Papua, Ibu Dr. Naomi Neti Indowai ya. Selamat datang bersama Bapak dan seluruh rombongan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satukan hati menyambut firman Tuhan dalam doa. Agung kasih-Mu ya Tuhan, di perayaan minggu terakhir dan hari terakhir tahun 2023 ini, kami nikmati perjumpaan bersama dengan Engkau, menikmati perjumpaan bersama dengan saudara-saudara seiman kami sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dalam kesehatian di hadirat-Mu, dalam kekudusan rumah-Mu ini, ya Allah Bapa di sorga,
Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus-Mu, membuka hati kami, memberikan hikmat bagi hamba-Mu untuk berkata-kata, bahkan dalam kesehatian bersama, penuh kerinduan untuk menyambut firman-Mu, supaya hari ini berita kesukaan dari Allah terus menjadi sumber sukacita dan kekuatan kami bersama-sama. Secara khusus dalam mengenang perjalanan hidup bersama Tuhan setahun lamanya dan mempersiapkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan untuk menyambut tahun yang baru. Ya Tuhan, Engkau bersabda dan kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon doa ini kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai dengan kitab Yesaya pasal 62 ayat 3. Firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Galatia 4, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Galatia 4, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Firman Tuhan, Maranatha. Sejemput kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita Injil dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan,
Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sabda Tuhan bagi kita, kurre sumanga puang. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita diberi semangat, pengharapan, kerinduan, dan perjumpaan bersama di hadapan Tuhan dalam kekudusan rumah Allah di sini.
Saudara-saudara, mengakhiri tahun ini merenungkan firman Tuhan bersama, saya menyampaikan satu, ya boleh dibilang testimoni dalam masa-masa perayaan Natal ini, ketika beberapa kali saya mendengarkan khotbah di sekitar peristiwa gembala di Padang Efrata. Menurut saya satu bahagian yang menggetarkan, dan saya mencoba mencari-cari di mana titik pemberitaan itu ketika malaikat berkata kepada gembala bahwa hari ini aku memberitakan kesukaan besar dari sorga untuk keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan malaikat memperingatkan para gembala supaya jangan takut, karena berita kesukaan besar itu. Saya mencoba mencari di mana titik berita kesukaan besar itu pada peristiwa di depan gembala menurut versi para gembala. Apakah tentang malaikat yang sedang menyanyi dan memuji Allah dengan sorak-sorayan kemuliaan bagi Allah, yang memancarkan kemuliaan dari sorga dengan sejumlah bala tentara malaikat? Atau apakah mau menunjuk bahwa kesukaan besar itu ada bayi yang lahir di kota Daud? Atau mau menunjuk bahwa peristiwa itu tentang sebuah bayi yang akan ditemukan terbaring dalam pelungan? Saudara-saudara yang kekasih, kesukaan besar ini telah mengubah sejarah, telah mengubah kehidupan kita, telah mengubah sudut pandang kita tentang segala aspek hidup. Baik di saat senang, di saat susah, di saat gagal, sampai pada titik peristiwa kematian. Berita itu telah menjadi kesukaan besar untuk semua situasi dan keberadaan hidup kita. Karena itu, berita itu memang telah mengubah sejarah kehidupan dan membuat sejarah kehidupan yang baru. Nah, saudara-saudara, mari kita memulai perenungan itu dari bacaan kita hari ini dari bahan utama kitab Galatia pasal 4. Rasul Paulus memperbandingkan sebuah kenyataan baru bagi setiap orang percaya saat ini tentang peristiwa akil balik bagi seseorang dalam proses pertumbuhan hidupnya. Ada titik, ada waktu di mana seseorang bisa mandiri dan menentukan hidupnya, mengetahui hak dan kewajibannya di atas pundak dan tanggung jawabnya. Itu perbandingan untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan peristiwa itu terjadi bagi kita ketika kita telah berada di bawah hukum dosa, dimulai dengan kedatangan anaknya yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini dengan menanggung beban hukum Taurat untuk menerobos dan memasuki ruang hidup kita yang terjebak oleh dosa
untuk menebusnya dan menyelamatkannya. Sehingga saudara-saudara, kisah bayi Yesus pada waktunya menurut hukum Taurat, hukum Musa, harus dibawa ke bait Allah dan mempersembahkan korban sepasang burung merpati atau sepasang burung tekukur sebagai ketaatan kepada hukum Taurat. Peristiwa itulah yang menjadi titik balik bagi kita untuk berpindah dari keadaan di bawah kuasa dosa kepada sebuah tempat dalam kuasa kasih karunia Allah. Ia menempatkan kita dalam satu posisi yang baru, mengalami kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan oleh Roh-Nya yang dikaruniakan kepada kita membawa kita pada satu semangat yang baru, pada satu hati untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Dalam kerinduan dan kecintaan, dalam kedekatan, dalam persekutuan dengan Bapa karena kasih karunia Allah. Sehingga saudara-saudara, di dalam Kristus kita bukan lagi menjadi hamba karena dosa, tetapi menjadi anak karena kasih karunia, untuk menjadi bahagian menerima warisan surgawi di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, di penghujung tahun ini kita mau melihat kehidupan kita berada dalam satu kebangunan rohani. Melihat masa-masa yang lalu kita dalam segala dinamikanya, bahwa di sana Tuhan telah datang untuk itu. Ia membuka ruang persekutuan dengan dirinya bagi kita, dengan segala pengalaman-pengalaman yang memberi kita pendampingan di dalam kasih-Nya, yang memberi kita topangan dan kekuatan untuk terus bangkit dan melihat hari-hari yang terus berjalan dalam tuntunan dan kekuatan kasih Allah. Memang saudara-saudara, akhir-akhir ini dinamika hidup begitu cepat, dan kadang-kala kita sulit membayangkannya mau kemana arahnya, mau sampai di titik mana. Situasi, apalagi kita di Indonesia dalam dinamika suhu politik mulai panas, kadangkala persahabatan bisa retak hanya karena berbeda pilihan. Misalnya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat bersama bagaimana para gembala melihat kesukaan besar itu menurut berita dari kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Versinya menurut saya versi gembala, berita kesukaan besar itu terjadi, dan itu yang mengubah hidup mereka secara baru, bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu sangat bersesuaian
dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kebenaran itu bagi para gembala dalam kesesuaian itu bukan pada soal kekejutannya mendengar dan melihat berita dari sorga melalui malaikat, atau sebuah kemuliaan yang terpancar dalam sorak-soraian para tentara malaikat, tetapi tertuju pada berita yang telah disampaikan kepada mereka sungguh bersesuaian dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Sehingga kemudian saudara-saudara bahwa Maria dan Yusuf juga kemudian menyimpan segala kisah itu dalam hati mereka. Dan inilah berita besarnya. Saya kira akan menjadi sebuah berita besar bagi kehidupan kita, saudara-saudara, ketika persesuaian dari yang dikatakan dengan yang dilakukan dalam kehidupan ini. Jangan ragukan sebuah nilai, bahkan satu anugerah dari Allah akan dinyatakan dari setiap orang yang bertutur dengan kata-kata dan pikiran yang sesuai dengan apa yang ia lakukan. Tentu kita akan mengatakan bahwa berbicara itu gampang, dan memang bahwa kemudian ada banyak orang yang sangat pandai dan sangat menarik ketika ia berbicara. Tetapi semuanya menjadi tawar. Apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, ide yang digelontorkan ketika bertolak belakang dengan apa yang dikatakan. Dan saya kira ini adalah berita besarnya dalam peristiwa di Padang Efrata yang dikumandangkan, yang disaksikan oleh para gembala sebagai satu kekuatan baru dalam melihat sejarah kehidupan kita secara baru hari ini. Walaupun dalam dinamika yang kadangkala sulit kita jangkau, tetapi telah menempatkan harapan-harapan yang kokoh bahwa kuasa Allah, kehadirannya telah membawa kita pada posisi menjadi anak-anak tebusannya untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan banyak perkara-perkara yang besar bagi dunia, menjadi berita yang akan menghantar perjalanan kita makin maju bersama dengan Tuhan. Karena itulah orang Israel merasa wajib untuk menyampaikan kegirangan itu di hadapan Allah. Karena itulah pemazmur kemudian melihat mestinya seluruh ciptaan bercerita dan memuliakan Tuhan. Karena itulah kemudian Simeon bersedia menyambut hidupnya yang harus berhenti sebagaimana perintah Roh baginya. Sebab keselamatan dari Allah telah ada di depan matanya, menjadi penghantar untuk menjalani akhir hidup dalam satu kehormatan, dalam satu kemuliaan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, hari ini juga kita akan melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat momen di dalam Kristus, kejadian pada Yesus Kristus dalam pengorbanannya menunjukkan kekuatan dosa yang menghimpit kita dikalahkan dan anugerah Allah, pengampunan diberikan. Sehingga kita mau merindukan ini, kita mau terus merayakannya dan akan melanjutkan gerak hidup, memulai kehidupan dalam kebangunan rohani yang baru, bahwa kita akan berada
pada semangat kata dan perbuatan akan dipersatukan dalam kesejajarannya. Tentu di sana sini akan ada kekurangan dan kelemahan. Tapi roh anaknya akan menggerakkan kita untuk selalu memulai dan memulai, sebab disitulah berita besar kesukaan yang diberikan bagi dunia melalui karya dan hidup persekutuan, melalui karya dan pelayanan bersama maupun pribadi sebagai anak-anak Tuhan. Sebab hari ini, saudara, oleh anugerah Allah kita telah dijadikan sebagai anak-anaknya dan ahli warisnya. Kita akan berada dalam warisan ini, menyaksikan perbuatan Allah yang besar, yang akan menjadi kesukaan bagi dunia, yang terus diberitakan dalam kebersamaan, dalam karya pelayanan, dalam hidup persekutuan, bahwa di dalam Kristus Tuhan telah membawa kita akil balik menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi anak-anak tebusan yang dikaruniai, sehingga hari ini saudara-saudara kita terus merayakannya itu bersama Tuhan. Kita mau mengakhiri akhir tahun ini dalam persekutuan dengan Tuhan dan dalam satu pengharapan sebagai anak-anak Tuhan akan menyambut tahun baru bersama dengan Tuhan. Karena itu percayalah saudara kepada Yesus Kristus, bahwa dialah telah memulai akil balik bagi hidup kita hari ini, bagi saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sejenak kita teduhkan hati, meresapi kekuatan firman yang selalu memberi hidup, akan menyentuh setiap tangan, setiap hati, setiap mata, setiap kaki kita, akan menyentuh seluruh bagian tubuh kita untuk berada dalam kekuasaan dan kekuatan kasih karunia-Nya. Pandanglah tetap kepada Kristus, sebab di dalam Dialah kemenangan dan kekuatan hidup saudara dan saya. Pewarisan akan diberi dan akan menjadi cerita kehidupan saudara dan saya, hidup bersama dengan Tuhan. Semoga Roh Kudus-Nya akan selalu mengawal dan mengiring kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara dalam kesehatan kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat, kita ikrarkan iman kita bersama-sama sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur 148 ayat 13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita akan menyanyikan lagu ini secara berulang-ulang sambil pundi dijalankan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu. Ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan namamu.
mengalir. Ada berkat Tuhan yang dipersembahkan oleh warga jemaat. Ya, labu. Ini dipersembahkan untuk dilelang, untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan kita yang puji Tuhan hari ini, minggu ini sudah kita pakai untuk beribadah. Jadi sudah tenda di depan sudah dibongkar, makanya kemudian beberapa anggota jemaat yang datangnya terlambat setelah beribadah di gedung pelayanan yang di bawah. Tetapi masih dalam proses penyelesaian, kita dukung terus dalam doa dan bantuan materi. Mari Bapak Ibu, ya ada labu, silakan kita menaruh harga. Harga di pasar berapa ini? Standarnya 20.000. Silakan Bapak Ibu, mari kita menawar. Ya, mungkin banyak pendatang di sini yang baru lihat, oh ternyata sudah ada gedung pelayanan baru. Ya, mari kita dukung terus sampai selesainya gedung pelayanan ini untuk bisa kita nikmati lebih lagi. Silakan Bapak Ibu. Adakah yang menawar 20.000 satu kali? $50 satu kali? 100 satu kali? Ya, 100. Ya tadi 100 tadi ada 2 orang ya. Boleh dikasih naik lagi. Berapa? 200. Oke, 200 satu kali. 202 kali. Masih ada? 203 kali. Terima kasih. Persembahannya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita lihat sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia juga menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut kita nampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dalam mengiring Engkau,
Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkanlah kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah melekat hati kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, mengalami persekutuan dengan Kristus, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena itu terimalah persekutuan ini dengan menerima roti dan anggur. Ketahui saudara-saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Bila roti ini dan
Saudara-saudara, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah kamu dari cawan ini. Bekal untuk iman.
Saudara-saudara, menguduskan dan menyempurnakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan yang makin menguduskan kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus. Pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Roh Kudusnya memimpin saudara. Pulanglah, damai sejahtera dari Allah menyertai saudara dalam sepanjang kehidupanmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan menolong saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama akan membawa hidup kita kepada Tuhan dalam doa.
Kita doakan beberapa saudara-saudara kita dalam pergumulan sakit dan ada yang sementara pemulihan. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak D. Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak Yuhardi Tangke Tiku, Bapak Ekasar, Ibu Nelly Rido, Bapak Y. M. Sarira, anak Dede Novit Senolinggi di Rumah Sakit Elim, Opa Saron, Bapak dari Ibu Fernandi T, Ibu Maria Sareang atau Nenek Eka, Ibu Magdalena Dalima atau Nenek Fani, Bapak Daniel Patongloan, anak Caca, cucu Nenek Kangkung, anak Mainar, Bapak Yosep Tanan di Rumah Sakit Elim, Bapak Diaken Inyoman, Bapak Diaken Yohana Duma, Vita di rumah, dan beberapa anggota jemaat sebagaimana dalam warta yang tidak bisa lagi mampu ke gereja. Para lansia kita doakan. Juga kita berdoa dan bersyukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, sebagaimana dalam warta jemaat. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam pelayanan, dalam usaha, pendidikan, anak-anak, dalam pertumbuhan. Berdoa untuk pelayanan seminggu ke depan. Kita berdoa untuk pemberkatan perkawinan kepada Saudara Anna Tiara Pongsapan SE dengan Saudara Abner Triputra Mas Solo SKM pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Juga pemberkatan pernikahan Saudara Filda Tri Lestari Simbolon STR Sket ya, dengan Saudari Fauset Jenusdi Makai STR Stat pada hari Sabtu 6 Januari 2024. Kita doakan pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari kepada saudara-saudara yang akan menerima baptisan kudus. Kita berdoa untuk pelayanan. Kita doakan dan syukuri pelayanan perjamuan kudus hari ini. Kita doakan untuk penghiburan keluarga almarhum Peter Pasang Rambung pada ibadah hari Kamis 4 Januari, almarhum FD Makamban, orang tua dari Ibu Agustina Makamban pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Juga ibadah penghiburan bagi almarhum Sarah Tiku atau Nenek Tiku pada hari Senin 8 Januari. Juga berikut almarhum Damaris Tengaran pada hari Kamis 28 Desember. Dan yang berikut ibadah penghiburan almarhum Dina Bilang atau Nenek Desi pada hari Sabtu 30 Desember. Kita berdoa untuk ibadah syukur kepada keluarga Ibu YR Sirompo pada hari Minggu 7 Januari, ya, rangkaian pelayanan. Kita doakan proses pembangunan gedung pelayanan yang masih terus berjalan. Dan kita berdoa untuk pelayanan gereja di
Toraja Utara, di Indonesia, bahkan dalam seluruh dunia. Kita berdoa untuk pemerintah serta seluruh aparat TNI Polri, para guru, para dokter, tenaga medis, para buruh dan petani dan pedagang dan semua elemen dalam tatanan kehidupan berbangsa kita. Dan menjadi satu karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita menikmati perjumpaan bersama dengan kekasih kita, hambanya, Ibu Naomi Neti Howai Sagrim, SKM Kes, bersama Bapak, boleh bertemu dan bersatu kita pada saat ini. Suatu perjumpaan di Toraja, saudara kita, Bapak dan Ibu dari Papua. Semoga live ini memberi kita suasana sejuk persaudaraan di dalam Kristus untuk saudara-saudara kita di Papua saat ini yang mungkin lagi galau, ada bahagian daerah yang galau. Semoga damai Natal dan semangat persaudaraan memberi kesejukan untuk hidup bersama di sana. Kita doakan untuk hal itu. Dan selamat datang Bapak dan Ibu. Kami bahagia dijumpai pada hari ini bersama kita beribadah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita naikkan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah, keagungan kasih-Mu menghampiri kami dengan penuh kehangatan, menjadi bahagian cerita dari kekudusan rumah Allah. Di saat kami berhimpun, di saat kami bernyanyi, di saat kami menundukkan diri dan hidup kami dalam mendengarkan firman-Mu. Sempurnakanlah persekutuan kami ini ya Allah menjadi kemuliaan bagi-Mu, dan memberi kami damai sejahtera dalam damai dan persaudaraan yang baru di dalam Kristus. Sempurnakanlah firman-Mu yang telah menjadi berita kesukaan bagi kami hari ini, yang telah meneguhkan kami dan menghantar kami menjadi anak-anak-Mu di dalam Yesus Kristus oleh pengorbanan dan kasih-Nya. Mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadi ahli waris dari segala rancangan kasih dan damai sejahtera Allah. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami akan kembali dengan penuh kebahagiaan karena mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Topangan roh-Mu ya Allah akan memimpin kami, sehingga dunia tidak akan mengalahkan kami. Tetapi kami makin bertambah-tambah dalam iman menuju kesatuan kata dan perbuatan oleh kebenaran firman-Mu, supaya itu menjadi berita kesukaan yang besar bagi kami, bagi dunia, yang olehnya cerita baru dimulai dari kasih Kristus dalam tatanan hidup bersama hari demi hari, dimanapun sinar kasih-Mu menerangi bumi ini. Terpuji namamu ya Allah. Dalam kesehatian ini kami berdoa dan bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit. Tuhan kuatkan imannya, Tuhan berkati seluruh upaya perawatan yang boleh diterimanya. Engkau yang membukakan jalan dalam pertolongan dan membuka jalan kesembuhan dalam nama Yesus.
Buatlah mereka terus berharap dan mengandalkan Tuhan untuk mengalami mujizat kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami yang berada dalam duka, Engkau menghiburkan mereka, meneguhkan mereka dalam satu pengharapan tentang hidup dan kematian dalam kuasa kemenangan kebangkitan Kristus, menjadi jawaban dan penghiburan bagi mereka menghadapi duka itu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Engkau karuniai pertambahan usia dalam sepekan ini. Sempurnakanlah sukacita mereka untuk melihat kasih-Mu dan meletakkan hidupnya bersandar pada Tuhan, mengikut Engkau dalam sukacita iman. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati, Engkau menjadi tamu yang agung, menyempurnakan cinta kasih, memberi kesejukan dan harapan. Kami berdoa untuk pelayanan mereka, Tuhan, mampukan mereka. Bahkan dalam usaha, kami berdoa Tuhan menopang dan memberkatinya. Kami berdoa untuk pendidikan dalam perjuangan anak-anak dari perguruan tinggi, dari SD sampai perguruan tinggi. Tuhan pun menghantar mereka dengan karunia kemampuan, pengetahuan. Engkau mengaruniakan hikmat seiring dengan pengetahuan bagi mereka. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu anak-anak kami dalam pertumbuhannya. Tuhan mengayomi, dan dengan cinta kasih dari seluruh orang tua menjadi bahagian cinta kasih ilahi, di mana mereka bertumbuh dekat kepadamu. Kami berdoa untuk pelayanan dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu di jemaat ini, para pendeta, penatua dan diaken, para pengurus OIG, dalam tanggung jawab pelayanan masing-masing. Karuniakanlah hikmat dengan sukacita surgawi mengangkat seluruh pelayanan dalam tanggung jawab masing-masing. Kami bawa kepadamu ya Tuhan persiapan pemberkatan perkawinan Saudara Anna Tiara Pongsapan dengan Saudara Abner Triputra Masolo, juga Saudara Filda Tri Lestari Simbolon dengan Saudara Faucet Jenus di Makai, yang masing-masing akan berlangsung pada tanggal 3 Januari dan tanggal 6 Januari. Persiapkanlah mereka dalam kesungguhan cinta untuk bersatu seia sekata sepanjang hidup dan menghadap Engkau dalam iman dan pengharapan untuk menerima kuasa berkat-Mu yang akan memimpin dan menghantar mereka menempuh kehidupan baru dalam pasang surut dengan kekuatan cinta surgawi di dalam Kristus, menguduskan dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk pelayanan baptisan kudus pada tanggal 1 Januari. Tuhan, Engkau mempersiapkan hamba-hamba-Mu dalam segala keperluan pelayanan ini. Tuhan mempersiapkan anak-anak-Mu untuk menghadap Engkau, menerima materai mahkota keselamatan melalui baptisan kudus. Nama-Mu lah yang terus dimuliakan. Bapa di sorga, dengan penuh syukur kami angkat untuk peristiwa hari ini, mengalami persekutuan dengan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Kiranya hati kami dikenyangkan dengan roti surgawi dan membawa ketekunan dan keteguhan hidup dalam memikul salib kami, mengiring Engkau dengan penuh penantian. Kami siaga untuk menyambut Tuhan akan kembali menyempurnakan
kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh proses pembangunan gedung pelayanan di jemaat-Mu di sini yang masih terus berjalan. Berkati panitia, berkati seluruh jemaat, bahkan kemuliaan bagi-Mu terpancar dalam kesehatian bersama dengan seluruh saudara seiman mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam lingkup jemaat di sini, dalam lingkup gereja Toraja, dalam lingkup persekutuan gereja di Indonesia, dalam lingkup persekutuan gereja di Asia dan seluruh bumi. Gerakkanlah pelayanan kami dengan kasih Kristus untuk melihat kebesaran kasih-Mu yang membawa kami pada kehidupan akil balik menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah seluruh pelayanan yang boleh dikerjakan di semua lini dan di segala tempat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga di pelosok. Sebagai wakil Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kesungguhan, berikanlah keberanian untuk menata kehidupan bersama sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku, sehingga kami terus mengalami kedamaian dan keamanan, mengalami tahun rahmat Tuhan yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Kami berdoa untuk seluruh aparat TNI Polri, para pegawai negeri sipil, para guru, para dokter, para tenaga medis, pada buruh, pada petani dan pedagang, dan seluruh masyarakat bangsa ini. Engkau membangun persatuan dalam kesatuan bangsa kami. Tuhan kiranya memberkati seluruh peran masing-masing untuk mengalami damai sejahtera-Mu di negeri karunia Allah ini. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam cinta kasih Allah, kami berbahagia bersama berjumpa dengan kekasih kami, Ibu Dr. Naomi Neti Howai Segrim, bersama Bapak dan seluruh rombongan. Engkau yang memungkinkan hadir di tanah Toraja dalam kasih dan rahmat-Mu, dan menikmati persekutuan dalam Kristus pada hari ini. Kepadamu kami berdoa untuk hamba-Mu dalam keluarga dan dalam tugasnya, baik di tengah-tengah pelayanan gereja maupun di tengah-tengah pengabdian dalam bangsa dan negara. Karuniakanlah sukacita, kesehatan dan kekuatan menjadi bahagian dari karunia Tuhan membangun negeri ini dan menyertainya di tempat pengabdiannya. Kiranya sukacita boleh dialami selama di tanah Toraja dan merasakan kasih persaudaraan bersama dengan semua orang yang dijumpai. Engkaulah ya Tuhan menceritakan segala kebaikan-Mu untuk anugerah daerah ini. Tuhan pun akan menyertai di saat mereka akan kembali dalam tuntunan kasih dan pertolongan-Mu, menjauhkan dari berbagai halangan. Damai daripada-Mu menjadi bahagian kehidupannya senantiasa
di dalam tugas, di dalam pelayanan, dan di dalam keluarga. Terpuji nama-Mu ya Allah. Untuk segala kasih dan berkat-Mu kami aminkan mengalir, sehingga kepadamu kami membawa persembahan syukur kami, melalui persembahan natura, melalui persembahan pundi, melalui persembahan perjamuan kudus. Inilah ungkapan syukur kami anak-anak-Mu yang telah Engkau meteraikan menjadi ahli waris-Mu. Sempurnakanlah sukacita iman kami, ungkapan syukur kami. Kuduskanlah ya Allah, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, berkati yang masih ada pada umat-Mu, sehingga kegirangan melihat segala perlengkapan atas berkat-Mu yang memperlengkapi kami akan membawa kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Ini hidup kami bersama di hadapan-Mu. Kami datang bawa segala permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita patut berbahagia dan penuh keyakinan bahwa Yesus abadi adalah kepunyaanku. Kita angkat pujian Ku Berbahagia Yakin Teguh. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rasa sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara, kokohkanlah hatimu, kokohkanlah hidupmu di dalam Tuhan dengan terang firman-Nya. Dan pergilah, hiduplah sebagai anak-anak Allah, dan percayalah bahwa Dia yang telah membuat kita menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Rendahkanlah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili majelis gereja bersama seluruh sidang jemaat yang mengikuti kegiatan kebaktian pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Lebang Batara. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan Bapak. Kita akan menyanyikan nyanyian syukur kita, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bisa kita nyanyikan dengan tepuk tangan. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu atas ketenangan kita dalam mengikuti kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai perjalanan kembali Bapak Ibu. Mantap ya. Semangat.